Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakil Negeri Sandaru, biasa dipanggil Elan. Saya di sini selaku announcer dan juga produser dari Paduka FM Purwokerto. Yang dimana Paduka FM ini mengincar target daripada anak muda sebetulnya. Mungkin kalau di Jakarta kayak model Prambors ataupun Gen FM kayak gitu ya. Yang emang targetnya dikhususkan untuk anak muda dan juga sebagai media yang bergerak di bidang anak muda, kita juga mengolah dan mengemas sebuah informasi ataupun yang nantinya disiarkan itu sebagaimana yang biasa diterima oleh anak muda. Seperti itu kurang lebih, Mas. Franciscus Ferry, saya biasa dipanggil Ferry. Sekarang saya bekerja di Sonora ID, yaitu salah satu media radio dari Kompas Gramedia. Dan sekarang saya berada di divisi video editor. Perkenalkan, sekali lagi nama saya Muhammad Rafi Ramadi Putra, biasa dipanggil Raffi. Saya sekarang sedang menjadi video editor di kompas.com, lebih tepatnya di tim redaksi. Jadi di divisi redaksi itu saya yang megang buat video-video yang diupload di Instagram ataupun di YouTube-nya. Kayak gitu, Mas. Digitalisasi media, kalau untuk saya pribadi, untuk digitalisasi media ini bagaikan pedang bermata dua juga ya, Mas Farel. Karena mungkin seperti yang kita tahu, di mana ada digitalisasi, di situ pasti ada sesuatu konvensional yang harus ditinggalkan atau mati, seperti itu. Begitu juga dengan halnya radio, karena mulai banyak aplikasi yang lebih praktis seperti Spotify, Joox, dan lain-lain, itu menjadi pemukul juga untuk radio-radio konvensional itu sepi didengarkannya oleh pendengar-pendengarnya, karena digantikan oleh kepraktisan yang dimana orang-orang bisa lebih on demand gitu, orang bisa nge-skip lagu, orang bisa nge-play lagu sesuka mereka tanpa harus request kah atau tanpa harus harus sabar nunggu kayak gitu. Tapi itu tidak mengurangi juga di mana radio tetap menjadi teman setia buat para pendengarnya, di mana mungkin kalau yang kita tahu di mobil tetap dengerin radio, atau mungkin kalau kita bosan tetap dengerin radio, karena bagaimanapun juga radio sebagai salah satu media juga punya tempat tersendiri memang di hati pendengar, dan juga punya tempat sendiri di mana radio tetap bisa menemani, seperti itu, Mas Farel. Digitalisasi media, menurut saya itu khususnya kalau di tempat saya bekerja ya di radio, digitalisasi media itu kayak misalnya kalau radio dulu itu masih menggunakan radio analog, cuman seiring perkembangannya zaman itu kan berubah menjadi radio digital, kayak misalnya udah mulai menggunakan website, jadi bisa nggak melulu harus menggunakan frekuensi, tapi juga bisa menggunakan website yang tersambung ke internet kayak gitu. Terus juga ada media platform media lain kayak misalnya menggunakan Instagram, Twitter, YouTube kayak gitu-gitu. Terus beralih ke yang tadinya cuman file audio aja berubah ke video sekarang, jadi audio visual, ada bentuk visualnya kayak gitu sih. Kalau menurut saya itu di mana media itu sekarang sudah serba digital. Jadi yang dulunya orang mengandalkan bisa masih via koran atau istilahnya via media cetak lah gitu. Tapi kalau sekarang udah benar-benar full digital, orang udah bisa mengandalkan itu kayak berdasarkan lihat sosial media ataupun bisa mencari sendiri di search engine seperti Google kayak gitu-gitu sih, Mas. Untuk mungkin ini saya jawab sesuai tempat di mana saya berproses aja, Mas Farel ya. Di mana mungkin Purwokerto, Jawa Tengah, di mana KPID daerah sini tuh cenderung untuk memberikan aturan-aturan yang dimana mungkin agak butuh penyesuaian lebih, karena di sini kalau misalnya di Jakarta mungkin Mas Farel bisa dengar kayak radio-radio di Jakarta mungkin enak ya ngomong lu gue sebagai kata sapaan sehari-hari, tapi untuk di sini sapa-sapaan lu gue itu tidak diperkenankan seperti itu. Dan juga seperti ada mungkin beberapa lagu yang ada di radio Jakarta yang kita awam dengar di sini dilarang dikarenakan mungkin alasannya dengan konten yang eksplisit itu tidak sesuai dengan kebudayaan yang ada di sini.
Makanya kita, mungkin saya sendiri sebagai orang Jakarta pun butuh penyesuaian lebih, di mana harus menyesuaikan dengan budaya-budaya setempat. Tempat saya udah mulai, khususnya di belakangan ini 2 tahun atau 3 tahun ke belakangan ini udah mulai merambah ke dunia digital sih, khususnya di radio Sonora. Kayak misalnya kita udah mulai ngadain media baru kayak podcast, itu kita bikin media podcast baru namanya Medio. Itu kita bikin podcast kayak misalnya podcast untuk berita, podcast untuk hiburan, podcast anak-anak juga ada di situ kayak Bobo. Sekarang Bobo pun dibikin podcast ya gitu sama Kompas Gramedia. Terus juga kita ada di Instagram juga, Sonora ID namanya. Di situ kita kasih info-info juga. Terus ada websitenya juga, Sonora ID. Ada juga YouTube-nya juga. Kebetulan juga saya yang video editor juga ngedit di YouTube. Jadi bahasan atau talk show yang tadinya di record di radio itu divisualisasikan yang kemudian di upload di YouTube nantinya kayak gitu. Perkembangan kebijakan redaksi dalam digitalisasi media, sebenarnya dalam digitalisasi media ini di redaksi itu agak kalau menurut saya agak kurang aja gitu, karena dimana kalau misalkan saya sebagai editor gitu, misalkan kalau misalkan lagi ada tiba-tiba info terbaru gitu, sedangkan saya nggak lagi siap buat ngedit atau apa gitu kan, jadi tiba-tiba suka aja gitu, tiba-tiba dadakan saya disuruh ngedit gitu. Jadi agak menyusahkan buat saya juga gitu kadang. Oke, seperti yang saya bilang tadi Mas, di mana media di sini, digitalisasi media ini sebagai pedang bermata dua, di mana penyampaian informasi yang kita sampaikan tentunya harus kita pilah terlebih dahulu Mas, yang nggak bisa kita baca A langsung kita sampaikan sementah-mentah itu, di mana kita sebagai announcer yang harus menyampaikan informasi itu juga punya kewenangan atau kesadaran untuk memfilter, memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang boleh disampaikan dan mana yang tidak boleh disampaikan kepada masyarakat. Dan umumnya masyarakat kan lebih mengharapkan untuk penyiar A tahu ini info terbaru ini, dan mereka cenderung mendengarkan si penyiar tersebut. Dan di mana apa yang terjadi kalau misalnya penyiar tersebut hanya membaca mentah-mentah dan menyampaikan mentah-mentah apa yang belum tentu kebenarannya itu ada kayak gitu Mas. Jadi digitalisasi ini juga sebagai wadah pembenaran dan wadah bisa dibilang penyampaian informasi itu sebebas itu Mas. Jadi di mana kebebasan berpendapat sekarang sangat dijunjung tinggi tetapi tidak disertai dengan tanggung jawab. Itu yang jadi permasalahan sekarang, dan itu juga tantangan bagi media-media jurnalistik seperti radio, koran, TV, segala macam itu tetap perlu asas-asas tersebut Mas, seperti itu. Oke. Tantangan sendiri pasti ada ya, kayak misalnya dari redaksi kita juga itu mengutamakan jurnalisme yang dimana opini sama rumornya itu, opini rumor tanpa bukti itu sangat dihindari. Jadi kita sangat menghindari adanya hoax gitu. Jadi kayak misalnya kita menjalani praktek jurnalisme kontemporernya ini, karena suatu opini tanpa bukti itu kan bersifatnya bahaya gitu kan, karena bisa menimbulkan hoax atau menimbulkan berita-berita yang enggak. Jadi kalau kita mau naikin suatu berita itu kita biasanya melakukan riset dulu sebelum berita itu naik ke website kita atau ke media kita kayak gitu. Tangannya ya itu tadi, jadi kita sebagai sebagai media terpercaya harus benar-benar mencari berita yang akurat dan juga secepat mungkin gitu. Itu tantangannya, dimana sekarang apalagi orang-orang udah benar-benar mengandalkan full menggunakan digital gitu. Jadi kita harus kalau bisa yang tercepat dan akurat. Jadi orang kalau misalkan kita sudah membiasakan itu, jadi orang melihatnya ke media kita terus gitu. Karena di mana-mana sekarang nggak cuma media yang udah ternama dari dulu, sekarang banyak media-media baru yang juga menjadi ancaman juga buat media yang sudah lama. Jadi itu dia tantangannya, benar-benar harus cepat dan akurat. Tapi balik lagi workflow-nya tadi memang agak
misalnya ke bagi editornya atau yang bagian content writernya kayak gitu-gitu.